Jadi pakan ikan itu adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa pakan alami maupun pakan ikan buatan. Nah, kemudian bahan baku ini adalah sumber bahan yang berasal dari nabati maupun hewani yang telah diolah dan dipergunakan sebagai komposisi pakan ikan. Kemudian formulasi pakan. Nah, formulasi pakannya adalah membuat campuran pakan dari bahan baku terpilih sehingga dihasilkan campuran dengan palatabilitas dan palatabilitas yang baik, mengandung zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan organisme akuatik yang dibudidayakan, memiliki harga yang kompetitif, mudah disimpan, mudah di-packing, mudah digunakan, dan tentunya yang ramah lingkungan. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang latar belakangnya daripada kegiatan pakan mandiri ini? Jadi memang tidak bisa kita pungkiri, memang dari tahun ke tahun ini kita rasakan harga pakan ini kan semakin mengalami kenaikan. Sementara harga jual dari produk perikanan yang kita budidayakan ini sangat sedikit sekali kenaikannya, sehingga ini mempengaruhi margin keuntungan dari pembudidaya. Nah, sementara ini kan bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita mungkin bisa digunakan sebagai sumber bahan baku. Ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pakan. Kemudian dengan adanya pakan mandiri ini, ketersediaan pakan dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan kita tanpa harus menunggu stok yang disediakan oleh distributor pabrikan. Nah, kemudian kualitas pakan ini ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, ini kualitas bahan baku. Ini sekitar 25%, kemudian formulasi pakan 35%, kemudian processing atau pembuatan 30%, dan keterampilan 10%. Kenapa keterampilan ini saya letakkan paling bawah sendiri? Jadi ketika bahan baku yang kita gunakan sebagai sumber pembuat pakan ini berkualitas, nah, meskipun nanti cetakan yang kita buat pakannya ini kurang rapi misalkan, asalkan bahan bakunya bagus, formulasinya tepat, kemudian processingnya bagus sampai matang, nah ini walaupun mungkin bentuknya kurang bagus, ini tetap bisa dimanfaatkan oleh ikan secara maksimal. Karena di alam sendiri kan sebenarnya pakan ikan ini kan secara alami kan nggak, bentuk peletnya nggak seperti yang ada sekarang ya, bentuknya kadang tidak beraturan. Jadi ini kenapa keterampilan ini saya taruh di paling bawah. Nah, untuk formulasi pakan ini memang penting. Jadi ada beberapa pelaku gerakan pakan mandiri yang pernah saya jumpai, mereka bilang bahannya sudah bagus katanya, terus cara pembuatannya sudah benar Pak. Nah, ternyata mereka di dalam memformulasikannya kurang tepat, sehingga pakan ikan yang mereka ingin targetkan itu tidak sesuai. Pengennya 30%, tapi malah kenyataannya kadang cuma 25 atau mungkin 20%. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, kemudian processing ini terkait dengan bagaimana mengolah, mencetak bahan menjadi pakan. Nah, ini pada saat ini orang berlomba-lomba untuk membuat pakan pisang apung. Nah, ironisnya akhirnya beberapa pelaku pakan mandiri ini istilahnya berbagai macam cara dia lakukan pakannya pisang apung gitu loh. Ada yang membeli mesin yang katanya bisa ngapung, tapi kenyataannya nggak bisa ngapung. Itu banyak sekali terjadi, sehingga mereka ketika menemui titik buntu tidak bisa ngapung, sudah pakannya nggak bisa ngapung, jelek gitu,
maka putus asa. Nah, ini banyak sekali terjadi. Nah, untuk keterampilan ini, kalaupun nanti misalkan para pembudidaya, dalam hal ini pelaku gerpari misalnya, tidak dapat membuat pakan butirannya secara bagus, ini nggak masalah. Jadi itu tadi, kualitas pakan ditentukan oleh kualitas bahan baku, kemudian formulasi pakan, processing yang tepat, kemudian keterampilan. Nah, kalau boleh saya gambarkan, jadi ini kalau misalkan ini sebuah pakan, ya, jadi pakan itu di dalam butirannya itu ada proteinnya, ada lemak, ada karbohidrat, ada vitamin, ada mineral, dan ada kadar airnya di sana. Nah, untuk protein ini sendiri, ini berasal dari dua sumber, yaitu dari yang hewani dan yang dari nabati. Untuk yang hewani ini bisa dari tepung ikan, tepung kepala udang, tepung bekicot. Kemudian yang sekarang lagi ngetren, lagi marak, yaitu tepung maggot. Ini juga bisa. Kemudian yang nabati, ini sumber proteinnya, yaitu tepung mungil kedelai, kemudian tepung daun ketela, tepung azolla, dan lain-lain. Nah, kemudian ini ada lemaknya juga. Dalam pakan ada lemaknya juga. Ini ada minyak nabati dan minyak ikan. Kemudian karbohidrat, ini sumber-sumbernya dari tepung tapioka, tepung terigu, tepung jagung, terus onggo, itu juga bisa. Nah, kemudian apa saja sebenarnya persyaratan bahan pakan yang harus tersedia, atau syarat-syaratnya apa saja ini? Jadi yang pertama, ini harus mempunyai nilai gizi yang tinggi. Nah, ini sering saya jumpai di lapangan, ditemukannya tepung ikan yang kadar proteinnya tinggi, tapi sebenarnya itu adalah protein semu, bukan protein yang sebenarnya. Nah, ini kurang bagus kalau digunakan, walaupun dia protein setelahnya tinggi ya. Kemudian mudah diperoleh. Nah, kira-kira ada nggak di sekitar kita itu bahan-bahan yang sekiranya mudah diperoleh? Kemudian mudah diolah. Nah, ini ada juga bahan yang proteinnya tinggi seperti tepung bulu. Tepung bulu itu bisa di atas 70 bahkan 80% kandungan proteinnya. Tapi pada kenyataannya dia susah untuk diolah, sehingga ini susah untuk dicerna. Ini kurang bagus mestinya ya. Jadi carilah bahan-bahan yang mudah untuk diolah, kemudian mudah dicerna. Kemudian harga bahan baku tersebut relatif murah, dan yang terakhir yang jelas tidak mengandung racun. Nah, ini ada beberapa bahan baku alternatif dan cara pengolahannya. Yang pertama dengan teknik fermentasi. Ini 10 kg bahan, ini bisa onggo, bungkai sawit, dedak, dan lain-lain dimasukkan dalam ember. Kemudian bisa ditambahkan 584 gram campuran mineral dan diaduk rata. Kemudian ditambah air hangat sekitar 8 liter dan diaduk merata. Setelah dingin, tambahkan aspergillus niger sampai rata, masukkan lagi ke dalam wadah yang kedap udara. Kemudian dibiarkan 4 hari. Setelah itu diambil di oven, dan selanjutnya itu bisa ditepungkan dan bisa digunakan sebagai salah satu bahan baku pakan. Nah, kemudian ini ada teknik pembuatan silase. Ini bahan silase seperti jeroan atau mungkin ikan-ikan pecah dan lainnya yang sekiranya murah, itu bisa dibersihkan dan diberi antioksidan BHT, ini sekitar 250 ppm. Kemudian masukkan ke dalam plastik dengan menambah asam propionat dan asam formiat perbandingan 1:1 sebanyak 3% dari bahan. Aduk merata setiap hari dan ini ditutup rapat. Selama 5-7 hari bahan akan terurai sempurna. Ini bisa digunakan mungkin sebagai atratan di sana juga bisa. Kemudian ini teknik pengolahan tepung darah, ini sangat tidak mungkin kalau untuk pelaku gerpari, karena ini sebenarnya menggunakan alat khusus ini.
Kemudian ada teknik pengolahan bulu ayam. Nah, bulu ayam ini karena mengandung keratin, ini susah untuk dicerna. Nah, caranya pengolahannya di hidrolisis menggunakan HCl 3%. Ini dapat membantu pencernaan daripada bulu ayam tersebut. Nah, kemudian ada keomas. Ini sebelum kita gunakan, ini bisa kita rebus, kemudian didinginkan dan dicincang sesuai dengan bukaan mulut ikan. Nah, ini adalah contoh beberapa bahan baku antarktip dan cara pengolahannya. Nah, ini adalah contoh saja, contoh formula pakan untuk ikan nila, ikan lele dulu, dan gurami. Ini saya mohon izin Bu Arning, kebetulan Ibu Arning adalah salah satu dosen saya di Brawijaya. Ini saya dapatkan waktu kuliah dari Bu Arning. Mohon izin Bu. Ini ada tepung ikan, ada tepung kedelai, ada selasa kering ampas tahu, kemudian ada terigu, ada tapioka. Ini dijumlahkan, nanti kalau ini harus 100%. Dan ini yang paling bawah ini protein yang akan kita dapatkan. Nah, nanti praktek secara Excel nanti akan kita buka nanti. Nah, untuk mengetahui pakan kita atau pakan yang sudah kita buat ini sudah sesuai dengan SNI apa belum, ini harus diproksimat tentunya. Diproksimat itu nanti kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai pakan, nanti bisa diujikan di balai kami, di Balai Jepara, Situbondo juga bisa, Sukabumi juga bisa. Nah, ini nanti dilihat di sana apakah kadar airnya sudah sesuai apa belum, abunya sesuai apa belum, proteinnya bagaimana, lemaknya bagaimana, serat kasarnya bagaimana. Nah, kalau pakan yang panjenengan semua bikin itu sudah sesuai dengan SNI, ini baru kita usulkan ke KKP seperti yang disampaikan Pak Michael tadi. Nah, nanti kalau ini sudah sesuai, misalnya kan lele ya yang umum ya. Ini kadar airnya 12, kadar abunya maksimal 13, proteinnya 28 misalkan. Kadar lemaknya 5, serat kasarnya 8. Nah, ini kalau nanti sudah sesuai dengan yang di SNI ini, maka pakan yang panjenengan produksi itu sudah sah secara hukum jika itu diedarkan. Tentunya ini dijual ya. Ini sudah sah dan sudah sesuai setara dengan pakan-pakan pabrikan saat ini yang sedang beredar. Nah, ini ada 5 langkah singkat dalam pembuatan pakan. Yang pertama, formulasi pakan. Nah, ini langkah pertama harus kita formulasikan dulu. Kita mau membuat pakan apa misalkan, protein berapa, ini harus jelas. Kita formulasikan bahannya apa saja. Nah, ini kaitannya dengan harga per kilogram pakan yang kita buat. Kayaknya ini harus kita cari bahan baku yang murah namun tetap berkualitas. Jangan sampai mentang-mentang murah tapi nggak berkualitas gitu loh. Kemudian penepungan. Nah, biasanya bahan baku yang beredar di pasaran maupun yang ada di sekitar kita itu biasanya masih kasar. Nah, untuk itu bahan itu harus ditepung dulu. Kalau nanti kasar, nanti kekompakan daripada pelet ini sangat kecil sekali, sehingga ketika pakan kita masukkan ke dalam air nanti dia cepat pecah. Kalau bahasa sekarang ya ambiar gitu ya. Jadi itu nanti dampaknya kalau bahan kurang halus. Selain itu, kalau kurang halus juga nanti juga ikan ini akan susah mencerna daripada pakan yang kita buat. Kemudian berikutnya setelah penampungan pencetakan. Nah, di dalam pencetakan ini daes atau
lubang untuk keluarnya pelet ini harus disesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Apakah ikan ini benih atau untuk pembesaran atau untuk induk. Nah, ini harus disesuaikan. Nah, untuk pencetakan ini seperti yang sudah saya utarakan tadi, banyak pelaku gerpari ini merasa keliru membeli alat, sehingga pengennya mereka itu membuat pakan apung, tapi pada kenyataannya pakan yang mereka buat itu adalah tenggelam. Nah, ini sebenarnya menurut hemat kami, kalaupun panjenengan semua sudah terlanjur alat itu memang tenggelam, ya nggak apa-apa. Yang penting pastikan bahwa bahannya memang benar, formulasinya benar. Itu niscaya pakan yang panjenengan gunakan itu bisa memberikan dampak pertumbuhan pada ikan yang diberikan pakan itu. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu sekalian yang sudah terlanjur membeli mesin tapi mesinnya nggak bisa apung hasilnya. Jadi jangan berkecil hati, tetap bisa digunakan. Kemudian juga ada beberapa pelaku gerpari yang dengan kreativitasnya dia bisa menciptakan mini extruder. Jadi pakan ini tetap bisa ngapung. Ada juga. Nah, ini pencetakan, kemudian pengeringan. Nah, ini usahakan kekeringan pelet ini sekitar 9% atau kira-kira mengandung kadar air sekitar 10-12% lah. Jadi cara gampangnya untuk melihat itu asal kita pegang. Setelah kita keringan kita pegang itu nggak lengket, udah itu aja udah cukup. Kalau untuk di gerpari udah cukup. Syukur ini setelah kita pegang ini bisa kering, itu bakal lebih bagus. Kemudian penyimpanan, ini cari tempat yang kering dan tidak lembab dan tumpukan maksimal 5 tumpuk. Nah, biasanya kalau pakan yang jenengan buat itu kadar airnya masih di atas 12%, biasanya nanti dia akan cepat berjamur. Kami punya pengalaman, pakan kita simpan di dalam gudang padahal sudah berpalet itu, tapi karena waktu itu oven kami belum maksimal panasnya, sehingga pakan itu masih agak mengandung kadar air. Kemudian setelah saya simpan selang 2 minggu, pakan itu banyak berjamur. Nah, itu makanya pentingnya pengeringan sama penyimpanan tadi. Oke, itu tadi 5 langkah dalam pembuatan pakan. Secara singkatnya seperti itu. Nah, ini biar gak ngantuk, Bapak Ibu sekalian, ini macam-macam teknologi pembuatan pakan. Ini ada 3. Yang sederhana biasanya menggunakan mesin vertikal atau bisa menggunakan gilingan daging, itu juga bisa, itu maksudnya sederhana. Kemudian yang mini extruder tadi yang rakitan itu ada, nanti kita lihat. Kemudian yang extruder nanti kita lihat juga.